Bapak Saudara yang kasih dan mengasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Wah, puji Tuhan ya kalau luar biasa, puji Tuhan kalau baik, puji Tuhan kalau biasa-biasa aja. Nah, apapun Bapak Ibu Saudara yang saat ini menjadi kabar kita, ingatlah selalu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama puji dan agungkan Dia. Mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Dia. Mari kita puji Dia. KPPK nomornya yang ke-22, sukacita ku sembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekarkanlah sinarnya. Awan maut ketakutan dilenyapkan olehnya. Padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Interlude. Baitnya yang kedua. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang, malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Bapak Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya yang hari ini akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Hendrik. Mari kita saat ini sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik engkau dan saya dalam kebenaran. Izinkanlah Tuhan saat ini melawat setiap pergumulan kita Bapak Ibu Saudara melalui kebenaran firman-Nya dengan cara yang paling tepat menyentuh dan memulihkan kita. Mari kita pujikan lagu Tuhan Penuhiku dengan firman-Mu, KPPK nomor 270. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi kami dengan firman. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini tibalah di mana kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita
Tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, mohon Engkau Allah menyatakan diri-Mu kepada setiap kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Sehingga kami boleh memahami akan Engkau Allah yang adalah pencipta khalik langit dan bumi. Oleh kami umat-Mu, ciptaan-Mu. Mohon Engkau Allah mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian yang benar, sehingga melalui pembacaan dan perenungan yang ada, kami boleh mengenal Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing dan membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ego eimi hehodos kai he aleteia kai he soe. Anoki haderek feha emet feha kaim." Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema finalitas Kristus dalam ucapan "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup". Ada tertulis, "Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu." 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang Kristen dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengharapan imannya. Saudara-saudara, sejak permulaan zaman, musuh Allah dan manusia, yaitu iblis, selalu berusaha merusak pekerjaan Allah. Dalam kitab Kejadian kita dapat pelajari bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Untuk seterusnya ia selalu menggoda dan membawa manusia kepada keraguan akan Allah. Bila perlu saudara-saudara, ia memutarbalikkan ajaran dan perintah Allah agar manusia pada akhirnya menyangkal Allah. Persoalan saat ini saudara-saudara, gereja memasuki era yang baru, era yang disebut dengan era postmodern. Suatu era di mana iblis juga melakukan serangan-serangan terhadap kemurnian iman Kristen secara gencar dan hebat, khususnya dalam hal finalitas Kristus sebagai standar kebenaran iman Kristen. Era yang mempertanyakan kembali ontologis kebenaran, apakah ada satu kebenaran yang absolut. Saudara-saudara, sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh George Barna pada tahun 1991 memunculkan statistik bahwa 67% orang Amerika pada saat itu percaya bahwa kebenaran absolut tidak ada. Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa 53% orang yang mengaku sebagai Kristen konservatif yang mempercayai Alkitab juga menyatakan bahwa kebenaran absolut tidak ada. Beberapa teolog dari negara-negara di Asia Tengah mengembangkan satu teologi kontemporer yang mengatakan sikap yang lahir dari keyakinan akan kedaulatan Kristus dan Alkitab harus ditinggalkan. Yewang Goe di dalam jurnal yang dimuat oleh Gema menuliskan bahwa karunia keselamatan ada pada agama-agama yang dia lengkapi dengan ayat-ayat referensi dari tiap agama. Demikian juga yang diungkapkan oleh Theo Whitcomb.
bahwa tidak ada satu agama pun yang memuat seluruh penyataan Allah. Selanjutnya ia katakan semua agama ambil bagian dalam keterbatasan manusia, sehingga ada banyak jalan keselamatan. Orang Kristen bisa berbicara tentang keunikan Kristus, yaitu perihal finalitasnya. Tetapi dia katakan keunikan yang dimaksud adalah sesuatu yang relatif. Sama seperti istri unik untuk suaminya, Buddha unik bagi kaum Buddhis. Jadi Kristus dia katakan hanya unik bagi pengikutnya. Thomas, seorang teolog, berpendapat bahwa orang Kristen harus mengorbankan sesuatu yang bersifat vertikal, yaitu relasi antara kita sebagai umat pilihan Tuhan dengan Tuhannya, demi memperkuat hubungan horizontal, yaitu hubungan relasi dengan sesamanya. Keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat akan melemahkan horizontal, yaitu kerjasama dan persatuan antar manusia yang berbeda agama dan budayanya. Itulah yang dia katakan. Saudara-saudara, mereka memang menyebut dirinya penganut teosentrisme. Tetapi sebagian besar paradigma ini berusaha mengajukan kritik atas kristosentris. Hal ini, saudara-saudara, mengakibatkan orang Kristen tidak lagi mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga keyakinan orang Kristen terhadap Kristus Yesus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat menjadi goyah. Karena itu, saudara-saudara, tidak jarang kita menemukan orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, namun ketika kita menanyakan tentang Kristus, tentang keselamatan, mereka ragu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pendapat-pendapat di atas jelas menolak dan menyangkali finalitas Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, dan akan memengaruhi keyakinan orang Kristen terhadap karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Masalah inilah, saudara-saudara, yang mendorong saya secara pribadi untuk mencoba melihat finalitas Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 ini sebagai standar kebenaran absolut di dalam kita berteologi, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus di era postmodern ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Itulah ucapan yang besar bagi kita di kalangan Kristen. Tetapi lebih besar lagi hal ini bagi orang Yahudi, saudara-saudara, yang mendengarnya. Untuk pertama kali, di dalamnya Yesus Kristus menyebutkan 3 dari konsepsi besar dari agama Yahudi, dan membuat tuntutan yang hebat sekali bahwa di dalam Dia ketiga-tiganya itu mendapatkan realisasinya, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, Yesus berkata, akulah jalan, ego eimi he hodos, anoki haderek. Orang-orang Yahudi, saudara-saudara, telah banyak membicarakan soal jalan yang harus dijalani oleh manusia dan jalan-jalan Tuhan. Saudara-saudara, orang Yahudi juga mengetahui banyak tentang jalan Tuhan yang di atasnya manusia harus berjalan, dan Yesus Kristus berkata, akulah jalan. Apakah yang dia maksudkan? Saudara-saudara, seandainya kita berada di dalam satu kota yang asing dan kita menanyakan jurusan yang akan kita tuju atau alamat yang akan kita tuju kepada seseorang, seandainya orang yang kita tanyai itu menjawab, ambillah jalan yang pertama ke kanan dan jalan yang kedua ke kiri, lintasilah taman, kemudian lewatilah sebuah gedung gereja, ambillah jalan ketiga ke kanan, dan jalan saudara cari adalah yang keempat di sebelah kiri. Saudara-saudara, kemungkinan besar kita sudah tersesat sebelum separuh jalan yang Ia tunjukkan kepada kita.
Tetapi seandainya orang yang kita tanyai itu berkata, marilah Bapak, marilah Ibu, saya akan menunjukkan jalan itu. Dalam hal yang demikian itu, saudara-saudara, orang itu sendiri akan menjadi jalan dan kita tidak mungkin lagi tersesat untuk kita sampai kepada tujuan atau ke alamat yang kita tuju. Kalau saat ini tentunya akan lebih mudah karena kita punya petunjuk jalan Waze, ya. Itulah yang Yesus Kristus lakukan, saudara-saudara. Dia tidak hanya memberi nasihat, dia tidak hanya memberi pengarahan, dia tidak hanya mengatakan bahwa saya akan memberikan kekuatan, saya akan memberikan kepadamu keselamatan. Tetapi dia menuntun dan memimpin secara pribadi setiap hari saya dan saudara. Dia tidak mengatakan tentang jalan itu, tetapi dia adalah jalan itu. Jalan bagi saya dan saudara. Saudara-saudara, selanjutnya Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Ego emi he aletheia, anoki ha emet. Saudara-saudara, banyak orang bahkan nabi-nabi telah menceritakan tentang kebenaran. Tetapi tidak ada orang yang pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Katakan, akulah kebenaran. Ada satu yang penting mengenai kebenaran moral. Moral seseorang sebenarnya tidak memengaruhi ajaran orang itu di bidang geometri atau astronomi atau dalam bahasa Latin. Akan tetapi saudara-saudara, kalau seseorang ingin mengajarkan kebenaran moral, bagaimana watak orang itu akan amat penting. Seseorang yang suka berzina tapi mengajarkan hal pentingnya kesucian, seseorang yang suka mencuri barang orang lain tapi mengajarkan soal nilai kedermawanan, seseorang yang bernafsu untuk menguasai tapi mengajarkan tentang keindahan, kerendahan hati, seseorang yang pemarah tapi mengajarkan tentang keindahan penguasaan diri, seseorang yang mendendam tapi mengajarkan tentang keindahan kasih. Bagaimanapun juga semua yang diajar itu tidak akan berhasil. Oleh karena apa? Oleh karena semua itu tidak nampak di dalam kehidupannya. Semua itu tidak ada di dalamnya. Kebenaran-kebenaran moral tidak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata, saudara-saudara. Tapi harus dengan teladan hidup. Harus dengan contoh-contoh yang nyata dari kehidupan orang itu sendiri. Justru itulah yang tidak dapat dilakukan oleh guru manusia yang terbesar sekalipun. Tidak ada guru pernah menghayati dan mendaradagingi kebenaran sepenuhnya. Apa yang ia ajarkan. Banyak orang dapat mengatakan, aku telah mengajarkan kebenaran kepadamu. Tetapi tidak ada yang dapat berkata, akulah kebenaran. Hanya Yesus satu-satunya yang mengatakan hal itu. Kata kebenaran, saudara-saudara, dalam Yohanes 14 ayat 6 ini adalah kata yang sangat spesifik. Bukan kebenaran biasa, tetapi kebenaran yang hakiki. Atau bisa dikatakan benarnya benar. Kebenaran adalah kebenaran secara budi, juga merupakan bahasa hukum yang bermakna duduk perkara yang nyata, yang masih harus dibuktikan dengan kenyataan dan pernyataan-pernyataan yang dipakai oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah pengadilan. Dalam ilmu sejarah, kata aletheia bermakna duduk perkara yang nyata yang dikontraskan dengan dongeng. Di dalam ilmu filsafat, kata aletheia bermakna hal yang sungguh-sungguh nyata dalam arti yang mutlak. Hal yang hebat sekali mengenai Yesus ialah bahwa tidak hanya pernyataan mengenai kesempurnaan moral mencapai puncak di dalam Dia, tetapi juga kenyataan mengenai kesempurnaan moral mendapatkan realisasinya di dalam Dia. Dan Ia telah berkata dengan jelas kepada kita, akulah kebenaran. Yang ketiga, Yesus katakan, akulah hidup.
ego eimi hesoe anoki hakayim. Saudara-saudara, Mazmur pasal 16 ayat 11 di sana tertulis, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat, nikmat senantiasa. Amsal pasal 6 ayat 23 tertulis, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Pasal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Saudara-saudara, pada akhirnya apa yang selalu dicari oleh manusia ialah kehidupan. Kita bekerja, kita belajar, semuanya untuk apa? Untuk kehidupan. Kita menyolahkan anaknya supaya apa? Supaya mempunyai kehidupan di masa depan yang baik. Supaya memiliki masa depan yang luar biasa. Dan semua itu berbicara tentang kehidupan, saudara-saudara. Yang dicarinya bukanlah pengetahuan untuk hanya mengetahui, melainkan apa yang membuat kehidupan itu berharga untuk dihidupi. Seorang penulis novel membuat seorang tokoh yang jatuh cinta berkata demikian, aku tidak pernah mengetahui apakah kehidupan itu sampai aku melihatnya di dalam matamu. Itu yang dia katakan ya kepada pasangannya. Saudara-saudara, kasih membawa kehidupan. Itulah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 di sana tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan kita Yesus Kristus berkata dengan tegas, akulah hidup. Menyatakan jelas bahwa dia adalah sumber kehidupan, saudara-saudara. Ia mempunyai kuasa memberikan makanan kepada umat percaya dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman Firdaus Allah. Sebagaimana tertulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sabda Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam dialah. Ketiga-tiganya itu saudara, jalan, kebenaran, dan hidup. Orang lain hanya dapat menunjukkan ketiga hal itu tanpa dapat mengatakan, akulah itu. Yang juga penting untuk kita pahami, saudara-saudara, adalah bahwa Yohanes pasal 14:6 adalah ayat yang menyatakan keilahian Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus menggunakan ungkapan ego eimi yang menyatakan dirinya adalah Allah. Yohanes pasal 16 di sana ada tertulis akulah. Saat Yesus Kristus bersabda akulah, ya, atau di dalam bahasa aslinya yaitu ego eimi, yang di dalam bahasa Ibrani anihu, aku ada, akulah dia, I am, adalah perkataan super confidence, super percaya diri yang diucapkan seorang manusia dalam tanda kutip ya, Yesus Kristus. Karena kata tersebut adalah dalam Tanakh Ibrani hanya lazim diucapkan oleh Tuhan Allah Israel. Maka Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 14 ini secara tidak langsung ini menyatakan dirinya adalah Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 11 sudah dinyatakan bahwa Sang Juru Selamat itu hanyalah Tuhan saja. Di mana tertulis, akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku.
Tidak ada juru selamat lain kecuali Tuhan, dan Tuhan telah turun ke dunia untuk misi keselamatan bagi Anda dan saya. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi, yang turun ke dunia. Nama Yesus yang berarti Tuhan Juru Selamat. Jelas suatu nama keilahian yang berperan bagi penyelamatan manusia, saudara-saudara. Jadi nama itu menunjukkan peran Tuhan Yesus akan kedatangannya di dunia untuk apa? Misi keselamatan. Keselamatan Anda dan saya. Saudara-saudara, pengakuan iman Kristen adalah suatu pengakuan yang memiliki standar atau fondasi yang kuat karena dibangun di atas firman Allah. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Karena itu finalitas Kristus adalah finalitas iman Kristen. Finalitas saudara dan saya. Iman Kristen harus berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang tidak pernah berubah, yang memungkinkan kekristenan itu tetap bertahan hidup, yang memungkinkan kekristenan itu untuk terus bergerak secara dinamis, yang memungkinkan kekristenan itu untuk terus berkembang dan kokoh di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Seorang teolog bernama Wright menyatakan bahwa hakikat yang paling asasi dari teologi Kristen adalah keyakinan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam Yesus dari Nazaret, yaitu Kristus, Sang Mesias. Saudara-saudara, marilah kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah semua kesulitan yang kita hadapi saat ini, marilah kita menjadikan Kristus sebagai finalitas hidup saudara dan saya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau ingatkan lagi kami akan pentingnya keberadaan Tuhan di dalam hidup kami. Akan pentingnya menjadikan Engkau sebagai finalitas dalam seluruh kehidupan kami. Karena itulah yang Engkau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Mohon Engkau Allah menolong setiap kami di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami jalani saat ini. Di tengah-tengah kesulitan lepas kesulitan yang terus dan terus kami hadapi. Tuhan tolong kami untuk senantiasa menjadikan Engkau sebagai finalitas hidup kami. Sehingga kami tidak tawar hati. Sehingga kami senantiasa hidup kokoh dan terus berpegang kepada firman-Mu. Dan hidup menyenangkan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, saudara, mari saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari yang pertama kita mau berdoa untuk gereja kita GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra, serta untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Biarlah setiap hal yang dilakukan gereja-gereja melalui ibadah online ataupun program-program lainnya yang mendukung proses pertumbuhan kerohanian jemaat boleh dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk setiap tim multimedia yang telah membantu jalannya ibadah kita selama ini. Biarlah mereka terus diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Mari kita buka suara, kita mau berdoa untuk pokok doa yang pertama ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu cukup bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh mengizinkan kami untuk hari ini boleh ikut berdoa bersama untuk gereja-gereja Tuhan, untuk gereja GKI Bungur, Pos Jemaat Alam Sutra, beserta dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun di seluruh dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan akan terus memberkati untuk setiap rencana program yang mereka lakukan. Biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan, semuanya boleh hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap tim multimedia yang ada, yang mereka sudah berlelah, bersusah-susah untuk membantu jalannya ibadah online selama ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memberikan mereka kesehatan, kesehatan dan kekuatan ya Tuhan dalam
mengerjakan setiap bagiannya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan untuk pokok doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Pokok doa yang kedua, kita mau berdoa untuk dunia kita. Dunia yang makin hari makin bengkok, di mana orang-orang cenderung percaya dengan setiap hal yang dapat memuaskan diri mereka. Dunia yang makin berantakan, jahat, penuh tekanan, penderitaan, dan wabah COVID-19 yang masih belum ada ujungnya. Mari kita berdoa meminta belas kasihan Tuhan atas dunia kita saat ini. Mari kita sama-sama mau buka suara kita mau berdoa untuk pokok doa yang kedua. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan dunia kami, Tuhan. Dunia yang saat ini mungkin makin hari makin merosot. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan dunia kami ini. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan di dalam dunia ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan campur tangan. Biarlah kedaulatan-Mu sendiri yang akan menolong setiap kami umat-umat-Mu. Biarlah kiranya Engkau juga yang akan berbelas kasih Tuhan untuk wabah COVID-19 yang hingga hari ini masih belum ada ujungnya. Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan beranugerah dan Engkau sendiri yang akan menyembuhkan setiap pasien-pasien yang ada, untuk setiap dokter yang melayani. Biar kiranya Tuhan yang akan tolong juga ya Tuhan. Biarlah kondisi dunia saat ini boleh makin hari makin baik sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya Tuhan saja. Kami menyerahkan pokok doa ini ke dalam tangan-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saat ini mari kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara berdoa untuk pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita boleh memiliki integritas, menjaga hidup kita agar makin serupa dengan Kristus. Terlebih lagi tidak takut untuk menyuarakan kebenaran di tengah dunia kita saat ini. Mari kita sama-sama buka suara kita mau berdoa untuk pokok doa yang ketiga ini. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk pergumulan kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk iman yang boleh Tuhan berikan sehingga kami boleh percaya sama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan-Nya Tuhan. Apabila saat ini ya Tuhan banyak hal yang mungkin menjadi pergumulan kami dan seringkali kami meragukan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memampukan kami, menyadarkan kami bahwa kasih Tuhan selalu cukup untuk setiap kami. Dan biarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan tidak takut untuk menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang saat ini makin hari makin berantakan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh sungguh-sungguh mau memberitakan firman-Mu melalui setiap kehidupan kami, setiap hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Nya Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami. Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing dengan setiap pergumulan, dengan setiap kelemahan, dengan setiap hal apapun yang saat ini sedang kami rasakan. Biar kiranya Tuhan yang akan beranugerah, biar Tuhan yang akan menolong kami untuk makin hari makin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan pokok-pokok doa kami ini. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan menjawab dan Engkau sendiri yang akan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Bapak-Bapak Saudara, kebaktian firman dan doa telah selesai. Dan biarlah kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Amin. 谢耶稣，你是